Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas materi tentang luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Nah, kita masuk ke pelajaran hari ini adalah tentang luas permukaan dan volume gabungan dari bangun ruang. Nah, materi ini terbagi menjadi 3 subbagian, yaitu yang pertama ada luas permukaan bangun ruang, yang kedua ada volume bangun ruang, dan yang ketiga adalah luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang. Nah, yang pertama akan kita jelaskan tentang luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah seluruh bidang yang membatasi atau menyusun bangun ruang tersebut. Luas permukaan bangun ruang dapat kita identifikasi berdasarkan jaring-jaring bangun ruang tersebut. Nah, sebelum menghitung luas permukaan bangun ruang, kita wajib hafal atau mengetahui rumus dari bangun datar. Karena dalam luas permukaan bangun ruang ini, kita akan mengukur atau menghitung luas dari bangun datar yang membatasi bangun ruang tersebut. Jadi setidaknya kita harus hafal atau mengetahui rumus dari bangun datar. Yang pertama, selanjutnya ada luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus. Kubus itu tersusun atas 6 buah persegi. Ya, ada persegi yang pertama. Nah, ini yang kedua. Ini yang ketiga, 4, 5, 6. Nah, berarti kubus itu tersusun atas 6 buah persegi. Nah, jadi rumus luas permukaan kubusnya adalah luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi atau 6 kali sisi pangkat 2. Kenapa 6 kali? Berarti itu karena luas atau jumlah kubusnya itu ada 6 dikali sisi adalah luas luas dari persegi. Jadi 6 kali luas persegi sebenarnya, karena ada 6 perseginya. Jadi kita menghitungnya 6 kali luas persegi atau 6 kali sisi, karena sisi kali sisi itu adalah luas persegi. Nah, sedangkan sisi di sini adalah panjang dari sisi kubus tersebut. Selanjutnya ada luas permukaan balok. Balok tersusun atas 6 buah persegi panjang. Kita bisa lihat ada persegi panjang yang warna biru, yang warna merah, dan yang warna kuning. Dan jika kita pisah akan seperti ini. Kiri sama kanan itu sama panjangnya atau merupakan persegi panjang yang sama. Atas sama bawah itu merupakan persegi panjang yang sama, dan depan sama belakang itu merupakan persegi panjang yang sama juga. Jadi di sini ada 6 buah persegi panjang dan terbagi menjadi 3 kelompok persegi panjang. Ya, kiri kanan
depan belakang, dan atas bawah. Nah, yang pertama ini atas dan bawah, yaitu sama panjang. Kiri dan kanannya juga sama, merupakan sebuah persegi panjang yang sama panjang. Depan dan belakang. Nah, jadi balok tersusun atas 6 buah persegi panjang dan terbagi menjadi 3 kelompok persegi panjang. Sehingga rumus luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Sehingga bisa disingkat 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Itu kenapa ada 2 kalinya? Karena masing-masing memiliki 2 persegi panjang, kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Lanjutnya, luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma segitiga. Kita contohkan di sini prisma segitiga ya. Prisma segitiga tersusun dari dua buah segitiga sebagai alas dan tutupnya, serta 1 buah persegi panjang sebagai sisi tegaknya. Rumus luas permukaan prisma segitiga adalah 2 kali luas alasnya kali keliling alas kali tinggi prisma. Ya, di sini ada luas alasnya. Nah, itu alasnya apa? Segitiga. Nanti kalian harus hafal apa rumus dari luas segitiga. Selanjutnya, luas permukaan limas. Luas permukaan limas segi 4. Kita contohkan di sini yang limas segi 4 ya. Tersusun dari 1 buah persegi dan 4 buah segitiga. Ya, persegi itu adalah sebagai alasnya dan 4 buah segitiga itu sebagai sisi tegaknya. Sehingga luas limas segi 4 adalah luas alas dikali jumlah luas sisi tegak limas. Nah, di sini luas alasnya apa? Alasnya itu adalah persegi, berarti kalian harus hafal luas dari persegi dikali jumlah luas sisi tegak limas. Sisi tegak limas itu apa? Segitiga. Nah, berarti ada 4 segitiga, kalian jumlahkan luasnya. Misalkan luas segitiga yang pertama yaitu 40 cm misalkan luasnya. Kalian tinggal jumlahkan 40 tambah 40 tambah 40 tambah 40. Tuh, terus baru dikalikan luas alas dari persegi tersebut. Tuh, terus luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Tabung itu tersusun dari 2 buah lingkaran ya, dan 1 buah persegi panjang. Lingkaran itu sebagai alas dan tutupnya. Nah, luas permukaannya adalah 2 dikali panjang kali 2 dikali pi kali r tambah t. Sini pi itu kita bisa umpamakan 22/7 dan 3,14. R-nya itu sebagai jari-jari dan T itu sebagai tingginya. Kalian misalkan tidak paham, coba ikuti rumusnya dan masukkan angka-angka yang telah tersedia. Misalkan di situ diketahui tingginya, diketahui jari-jarinya, gitu. Kalian tinggal masukkan ke dalam rumus supaya kalian paham. Nah, lanjut kita sekarang ke volume bangun ruang. Volume atau kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak atau seberapa besar ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek. Ya, berarti di sini volume itu adalah kapasitas ya, atau seberapa banyak sih atau seberapa besar ruangan yang bisa ditempati oleh suatu objek. Yang pertama ada volume kubus. Nah, volume kubus adalah isi atau kapasitas dari kubus. Maksudnya adalah berarti kita akan mengukur seberapa banyak atau seberapa luas atau seberapa benda yang akan masuk ke dalam kubus tersebut gitu. Ukurannya seberapa. Ya, kita umpamakan seperti itu. Nah, rumusnya adalah sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3.
Volume prisma. Volume prisma adalah isi atau kapasitas dari prisma. Nah, rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, luas alasnya itu apa? Prismanya. Terus dikali tinggi prisma. Volume limas. Volume limas adalah isi atau kapasitas dari limas. Nah, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Luas alas dari limasnya apa? Misalkan ada limas segi 4 atau limas segi 3 atau apapun itu, kalian cari rumus luas alasnya. Berarti luas misalkan prisma limas segi 4, berarti kalian cari luas alas dari perseginya, terus dikali tingginya berapa, terus dibagi 3. Nah, maksudnya 1/3 itu adalah dibagi 3. Ya, seperti itu. Volume tabung. Volume tabung adalah isi atau kapasitas dari tabung. Rumusnya adalah pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Ya, pi itu tadi kita sudah bicarakan, itu pi adalah 22/7 atau 3,14. Ya, mungkin sudah dijelaskan di kelas-kelas sebelumnya gimana cara menggunakan pi. Misalkan jari-jarinya itu kelipatan 7, mulai dari 7, 14, 21 dan lain sebagainya, atau yang bisa dibagi 7 jari-jarinya, kita gunakan pi-nya itu adalah 22/7. Kalau jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, kita gunakan 3,14. Kenapa? Agar lebih mudah dalam menghitungnya. Seperti itu. Ya. Nah, tingginya ini tinggi tabung, berarti pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Lanjut, volume kerucut. Volume kerucut adalah isi atau kapasitas dari kerucut. Rumus volumenya adalah 1/3 kali pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Ya, ini hampir sama dengan volume tabung. Cuma yang membedakan adalah di sini kita harus dibagi 3 lagi, ya. Tadi kalau tabung itu cuma pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Nah, kalau kerucut kita dibagi 3 gitu. Volume bola. Volume bola adalah isi atau kapasitas dari bola tersebut. Rumusnya adalah 4/3 dikali pi kali jari-jari kali jari-jari kali jari-jari. Berarti 4/3 dikali pi kali jari-jari pangkat 3. Ya, kalian gampang ini menghitungnya. Jangan melihatnya wah banyak sekali. Jangan. Kalian di sini cara menghitungnya adalah 4 dikali pi dikali jari-jari kali jari-jari kali jari-jari terus dibagi 3. Ya, jangan karena melihat 4/3 kalian menghitungnya susah. Ya, caranya adalah 4 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali jari-jari terus dibagi 3. Ya, seperti itu menghitungnya. Nah, kalau kalian menemukan soalnya sudah diketahui volumenya, kalian tinggal masukkan saja ke dalam rumus, karena di situ Bapak sudah memberikan rumusnya, ada V sama dengan atau dan lain sebagainya. Kalian tinggal masukkan aja. Berarti ketika V itu atau volume sudah diketahui, kita tinggal masukkan apa yang dicarinya di situnya. Tinggal masukkan ke dalam rumus seperti itu. Lanjut, luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang. Nah, di sini akan menjelaskan tentang mencari luas permukaan dari bangun gabungan gitu. Jadi ada 2 atau 3 bangun yang menjadi satu, kemudian kita cari luasnya atau mencari volumenya. Seperti itu. Rumusnya sangat gampang. Ketika kita sudah paham dengan luas permukaan dari suatu bangun, maka kita akan tahu bagaimana cara mencari luas permukaan dari bangun gabungan tersebut.
Caranya adalah luas pertama, luas dari bangun 1 ditambah luas dari bangun 2, atau tergantung ada berapa bangun, misalkan ada 3 atau 4 bangunan menjadi 1, kalian bisa menjumlahkannya semuanya. Tinggal luas dari bangun 1 ditambah luas dari bangun 2 ditambah luas dari bangun 3 dan seterusnya. Begitu pula volumenya. Ketika ada beberapa bangun menjadi 1, kita menghitung volumenya seperti apa. Kita jumlahkan volume dari bangun pertama ditambah volume dari bangun yang kedua. Misal ada kubus sama balok jadi 1, ya kita tinggal hitung rumus balok berapa volumenya, rumus kubus berapa volumenya, dijumlahkan. Nah, itu adalah volume gabungan dari bangun tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.